Apakah kemudian setelah kita diselamatkan, kita mau hidup semau kita berdosa saja? Apakah kita tidak peduli dengan hati Tuhan pun toh kita pasti masuk ke surga? Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, saudara. Hari ini saya akan berkhotbah mengenai atau mengajar mengenai tentang anak Tuhan dan dosanya. Mengapa saya harus membahas ini lagi? Karena banyak yang bertanya kepada saya, Pak, kalau keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma, karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa saya, dan Tuhan dan firman Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Kalau demikian, Pak, apakah kemudian saya boleh hidup semaunya saya? Hidup di dalam dosa, hidup di dalam pelanggaran, hidup semau-maunya saya hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Toh saya pada akhirnya mati masuk surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk membahas pertanyaan ini, untuk membahas tentang materi ini, agar kita tidak salah tangkap sikap Tuhan terhadap anak Tuhan dan dosanya. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca lebih dahulu di dalam Roma 8 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, ini sangat menarik sekali ayat ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1, di situ dikatakan bahwa tidak ada penghukuman. Saudara lihat. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman apa saudara yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 8 ayat 1? Karena kalau saudara dan saya, ayat ini berlaku atas kehidupan saudara, maka ini adalah sebuah kehidupan yang saya katakan puncak dari kebahagiaan. Kalau kita melihat ayat yang kedua di dalam Roma pasal 8 ini, di sana dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan atau membebaskan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata Pak Charles, yang dimaksudkan tidak ada penghukuman artinya kita dibebaskan dari hukuman. Yang dimaksudkan hukuman di sini di dalam Roma pasal 8 ayat 2, hukuman maut, atau kalau saya sederhanakan adalah hukuman ke dalam neraka. Jadi saya mau simpulkan dalam bagian awal pelajaran kita bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman untuk dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, siapa orang yang tidak dihukum di dalam neraka? Ingat baik-baik, satu saat nanti kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Suka tidak suka, kita satu saat nanti akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Hanya dua tempat, kalau tidak surga, yaitu neraka. Apa itu neraka? Neraka sudah selalu saya ulang-ulang di dalam pembelajaran Alkitab. Kalau kita membacanya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 dan 15, neraka adalah sebuah, kalau ini neraka adalah sebuah lautan yang isinya api.
belerang yang mendidih atau lahar yang mendidih. Ketika seseorang mati dan masuk ke dalam neraka, dia akan dibangkitkan di akhir zaman dengan menggunakan tubuh kehinaan, agar ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, dibakar di dalam neraka, tubuhnya tetap utuh, terbakar, menderita. Sampai kapan? Selamanya. Sekali masuk di dalam neraka, dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah masuk ke dalam sorga lagi. Saudara bisa bayangkan apa artinya hidup kita kalau satu saat nanti pada akhirnya kita mati masuk neraka. Tapi ingat, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 ada janji bahwa tidak ada penghukuman bagi seseorang yang ada di dalam Kristus, agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pertanyaannya saudara, siapakah yang tidak dimasukkan di dalam neraka? Roma 8 ayat 1 berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi Alkitab jelas mengatakan, bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini bukan berbicara agama. Ini bukan berbicara tentang agama Kristen. Alkitab tidak berkata bahwa orang yang beragama Kristen tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bukan, tapi ini berbicara tentang siapa saja yang ada di dalam Kristus tidak akan dihukum di dalam neraka. Pertanyaannya, siapa yang ada di dalam Kristus? Sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab hari ini. Apakah saudara sudah ada di dalam Kristus atau belum? Kalau saudara sudah ada di dalam Kristus, maka kita dibebaskan dari neraka. Tapi kalau masih di luar Kristus, saudara dan saya masih berbahaya, karena waktu mati nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya jelaskan siapakah orang yang ada di dalam Kristus. Kita ketahui bahwa pada waktu kita dilahirkan dari mama kita, anggaplah ini mama saudara, kita dilahirkan dalam keadaan terpisah dari Tuhan. Ini Yesus. Kita dilahirkan terpisah, antara kita dengan Tuhan Yesus terpisah. Dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh dosa. Saudara, dosa yang menyebabkan antara kita dengan Tuhan terputus. Tetapi puji Tuhan, perhatikan ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, bagaimana caranya supaya dosa ini diruntuhkan sehingga antara kita dengan Yesus kembali bersatu? Tidak ada satu cara yang diperbuat oleh manusia, yang dikerjakan oleh manusia, kemudian membuat dosa ini runtuh. Tidak ada satu upacara gereja, sekali lagi, tidak ada satu upacara gereja yang dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh pendeta untuk meruntuhkan tembok dosa yang menyebabkan antara kita dengan Tuhan terpisah. Tidak ada. Satu-satunya cara untuk meruntuhkan dosa ini hanyalah kematian Yesus di kayu salib. Karena Yesus mati di kayu salib bukan karena dia melakukan kejahatan. Yesus mati di kayu salib bukan karena dia melakukan pelanggaran, tetapi Yesus mati di kayu salib karena dia sedang menanggung semua akibat hukuman dari dosa kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian Yesus di kayu salib bagi orang percaya ini sama dengan meruntuhkan tembok dosa antara kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah orang yang ada di dalam Kristus? Di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan, Roma 6 ayat 3 dan 4. Mari kita lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Perhatikan saudara,
Dulu, waktu kita dilahirkan dari orang tua kita, hubungan antara kita dengan Tuhan terpisah. Tapi pada waktu kita mendengarkan berita Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mati di salib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita, Alkitab mengatakan kita dibaptis atau kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, disatukan dengan Yesus. Ini adalah peristiwa yang supranatural, sebuah peristiwa rohani. Siapapun yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kudus membaptiskan dia ke dalam tubuh Kristus, dipersatukan di dalam Yesus. Jadi saudara yang terkasih, kalau seandainya ini ada gelas, kemudian gelas ini saya isi air, kemudian di dalam air ini saya masukkan segumpal kapas. Apa yang terjadi? Maka kapas ada di dalam air dan air ada di dalam kapas. Seperti itu pertalian, penyatuan antara kita dengan Yesus. Ketika kita percaya Yesus, kita dibaptiskan ke dalam Kristus, sehingga kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus, sehingga dikatakan kita saudara di dalam Tuhan, karena kita semua orang yang percaya Yesus telah dipersatukan oleh Tuhan. Dan faktanya, ketika kita percaya Yesus, bukan cuma kita dipersatukan di dalam Yesus, tapi Yesus ada di dalam kita. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sehingga oleh imanmu, perhatikan, sehingga oleh imanmu, oleh kepercayaanmu kepada Yesus, dikatakan apa? Kristus apa? Kristus diam di dalam hatimu. Jadi hari ini, bagi kita yang percaya Yesus, kita dipersatukan ke dalam Yesus. Dan Yesus yang adalah Allah itu telah dipersatukan di dalam kita. Sehingga hari ini Yesus bukan lagi di luar, Yesus bukan lagi terpisah dari kita, tapi Yesus ada di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Kemudian bagaimana setelah kita? Karena itu bagi kita yang percaya Yesus, yang sudah ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita, maka ingat, kita dibebaskan dari hukuman. Tidak lagi dihukum di dalam neraka, karena Yesus sudah membebaskan kita. Dia sudah menanggung kesalahan kita, pelanggaran kita, supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kemudian bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, kemudian kita mau hidup semau kita? Apakah kemudian kita yang sudah pasti ke sorga, kemudian kita hidup semau kita? Kita berbuat dosa saja, pun toh kita akan diselamatkan, pun toh kita pasti akan masuk sorga. Apakah kemudian hidup kita semaunya? Kemudian kita tidak peduli dengan hati Tuhan. Kemudian kita tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Saudara, apakah seperti itu cara hidup kita? Apakah setelah kita nama kita terdaftar di sorga? Coba kita lihat Lukas 10 ayat yang ke-20 supaya mengingat lagi saudara ayat-ayat penginjilan kita. Lukas 10 ayat 20 berkata, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam sorga. Perhatikan, Alkitab bilang, bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam sorga. Ingat, kebahagiaan kita adalah bukan karena kita punya jabatan yang tinggi. Saya tadi katakan di dalam kesaksian saya pergi, saya melihat sendiri orang-orang suku terasing, masih banyak yang belum pernah turun melihat dunia luar. Ternyata masih banyak sekali orang-orang di dalam suku terasing yang belum pernah lihat apa yang dinamakan mobil, belum pernah lihat rumah yang dibangun dengan tembok. Mereka belum lihat itu semuanya. Tapi apakah mereka bahagia? Mereka bahagia. Tapi ingat,
Alkitab mengatakan bahwa janganlah bersukacita karena hal-hal itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam sorga. Perhatikan saudara. Sorga, Lukas 10 ayat 20. Kebahagiaan kita kalau nama kita sudah terdaftar di sorga. Pertanyaannya adalah, apakah nama saudara sudah terdaftar di sorga? Kalau belum, hati-hati, ini membahayakan hidup saudara karena akan dibakar selama-lamanya di neraka. Nah, kembali kepada pembahasan kita, yaitu anak Tuhan dan dosanya. Apakah kemudian setelah kita diselamatkan, kita mau hidup semau kita berdosa saja? Apakah kita tidak peduli dengan hati Tuhan pun toh kita pasti masuk ke sorga? Apakah kemudian setelah nama kita sudah terdaftar di sorga dan pasti kita masuk sorga, dan kemudian kita hidup semaunya, kita tidak peduli dengan hati Tuhan? Kita hanya peduli dengan hati kita, yang penting Tuhan, yang penting hati saya senang. Saya tidak peduli Tuhan senang atau tidak dengan kehidupan saya dan cara hidup saya. Perhatikan saudara, Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Mari kita lihat 1 Korintus, perhatikan, ini penting. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Perhatikan, apakah ayat ini bertentangan? Karena ayat ini mengatakan kalau kita menerima hukuman. Saudara lihat, tadi katanya Roma 8 ayat 1 dan 2 kita tidak menerima hukuman. Mengapa di dalam 1 Korintus 11 ayat 32 kalau kita menerima hukuman? Apakah ayat ini bertentangan? Tidak bertentangan. Ayat ini berbicara tentang dua hal yang berbeda. Roma 8 ayat 1 dan 2 berbicara hukuman di dalam neraka, dan itu sudah dibebaskan bagi kita. Amin. Tapi kalau hari ini kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan kita sengaja berbuat dosa dan terus sengaja berbuat dosa dan terus sengaja berbuat dosa, ingat, Tuhan tidak pernah berubah sikapnya terhadap dosa. Amin. Tuhan tidak pernah berubah sikapnya terhadap dosa yang kita buat. Tetapi yang dia ubah adalah, sekali lagi, perhatikan, sikap Tuhan terhadap dosa kita tidak pernah berubah. Tetapi yang berubah adalah cara Tuhan menangani dosa kita. Oke? Yang berubah adalah cara Tuhan menangani dosa anak Tuhan. Kalau yang di sini orang yang tidak percaya, maka dia akan menerima hukuman di dalam neraka. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak dihukum di dalam neraka. Benar. Kapanpun kita mati pasti ke surga. Tapi ingat, kalau anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih memberikan kita hukuman. Tapi hukuman itu bukan di neraka, tapi di dunia ini. Perhatikan ayat itu berkata, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, apa dikatakan? Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan orang dunia ini atau orang yang tidak percaya. Jadi gini saudara, jadi bukan berarti setelah kita percaya Yesus kemudian kita berbuat dosa, Tuhan senyum-senyum. Puji Tuhan, anakku yang sudah diselamatkan oleh darah anakku Yesus Kristus sekarang berbuat dosa, haleluya. Tidak.
Oh, aku senang melihat anak-anakku tidak peduli lagi dengan diriku. Oh, aku senang. Tidak, saudara. Bukan berarti tidak ada hukuman bagi orang yang percaya Yesus. Benar, neraka tidak lagi menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam dosa, Tuhan akan hukum kita. Tapi hukuman Tuhan di dunia ini. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 5-7. Ibrani 12 ayat 5-7. Firman Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Bagian ini menjelaskan kepada kita yang pertama, bahwa hubungan antara kita, antara Tuhan, perhatikan, antara Tuhan dengan kita adalah hubungan dengan kita adalah sama dengan hubungan Bapa dan anak. Jadi Tuhan itu seperti ayah kita dan kita adalah anak-anaknya. Lanjut. Ayat 5. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Perhatikan ayat 7, ayat 6. Karena Tuhan menghajar. Sekali lagi, Tuhan menghajar. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Siapa? Kita, anak-anaknya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan apa? Tuhan menyesah. Ia menyesah atau mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, mencambuk kita yang diakuinya sebagai anak. Jadi saya bilang, jangan pandang enteng. Oh ya, saya sudah pasti ke sorga. Dan saya hidup semau saya. Saya hidup sesuka hati saya. Saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan akan menghajar kita. Tuhan akan mencambuk kita di dunia ini. Cambukan Tuhan macam-macam. Pukulan Tuhan macam-macam atas kehidupan kita. Jangan pandang enteng tentang didikan Tuhan, saudara. Karena ketika Tuhan menghajar kita, Tuhan menghajar di luar dari prediksi kita. Benar ini, saudara. Benar. Dulu, waktu saya kanak-kanak, ketika saya melakukan pelanggaran terhadap ayah saya pandang enteng hukuman Tuhan, hukuman ayah saya. Paling dia cambuk lagi. Paling dia marah lagi. Paling dia cuma tabok. Saya tahu apa yang dia mau buat, sehingga saya pandang enteng. Ingat, hajaran Tuhan tidak pernah diprediksi oleh kita. Sehingga benar-benar akan membuat kita susah. Bukan karena dia membenci kita, bukan. Karena dia mendidik kita. Karena dia mengasihi kita. Contoh yang paling gampang, mari kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat 17. Jangan pandang enteng, saudara. Jangan. Mazmur 107 ayat 17, firman Tuhan berkata. Oke, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 107 ayat 17. 1, 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang-orang yang menjadi sakit karena dosa-dosa mereka dan disiksa karena kesalahan-kesalahan mereka. Benar, kapanpun kita mati ke sorga, tapi bagi anak Tuhan yang tidak peduli dengan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, akan tersiksa di dunia ini. Jadi bukan berarti ada orang-orang bilang, ya kalau seandainya pasti ke sorga, berbuat dosa saja. Tidak, saudara. Disiksa di bumi ini. Sakit, usaha gagal, dan macam-macam pukulan Tuhan. Dan saudara tahu, ini bagi saya, tidak tahu dari bagi saudara. Bagi saya pukulan Tuhan yang paling menyiksa saya, saudara tahu apa?
ketika sukacita diangkat dari hidup saya. Benar. Ada duit tidak merasa sukacita. Masuk gereja tidak ada sukacita. Ada pekerjaan tidak ada sukacita. Ada jabatan tidak ada sukacita. Saudara tersiksa hidup ketika Tuhan cambuk dan kita tidak punya sukacita. Diangkat sukacita dalam hidup kita. Benar. Keselamatan bagi orang percaya pasti ke sorga. Tapi bagi kita yang sudah selamat, jangan pandang enteng hidup ini. Standar kehidupan orang percaya berdosa itu apa? Saudara tahu, ini sudah ulang-ulang. Ibu Nova waktu masih di Kilo 5 menyampaikan standar dosa orang percaya. Apa standarnya? Kalau kamu tahu itu baik dan kamu tidak melakukannya, itu berdosa. Bagi orang percaya, berdosa itu bukan hitam dan putih, bukan. Kalau kita tahu itu baik dan kita tidak melakukan hal yang baik itu, di hadapan Tuhan itu adalah sebuah pelanggaran. Saya harus sampaikan ini karena kita harus disiplin hidup kita dengan Tuhan. Kita harus disiplin hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar-benar taat di hadapan Tuhan. Nah, sekarang saudara, saya akan jelaskan perbedaan di bagian akhir dari khotbah saya. Mari kita lihat perbedaan antara orang percaya berbuat dosa dan orang tidak percaya dengan dosanya. Saya bikin dua kelompok penting. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya, jangan pandang enteng tentang didikan Tuhan. Alkitab sudah bilang, Ibrani 12 ayat 57. Ibrani 15 ayat 5 sampai dengan 7. Jangan pandang enteng didikan Tuhan. Karena bisa saja sampai saudara mengakhiri kehidupan di dunia ini, saudara tidak bisa bahagia. Benar. Rumah tangga tidak bahagia. Masa depan tidak bahagia. Saudara tidak hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita. Perhatikan. Saya kasih dua kelompok. Satu kelompok dan kelompok kedua. Yang ini adalah orang percaya Yesus, OPY. Yang ini orang tidak percaya Yesus. Apakah orang percaya Yesus masih bisa jatuh dalam dosa? Iya. Pasti. Karena kita tidak akan pernah sempurna. Jatuh dalam dosa. Apakah orang tidak percaya Yesus bisa jatuh dalam dosa? Pasti. Sama-sama bisa jatuh dalam dosa. Tapi apa yang membedakan keduanya? Apa yang membedakan keduanya ketika orang percaya Yesus jatuh dalam dosa dengan orang tidak percaya Yesus jatuh dalam dosa? Perhatikan cara Tuhan menyikapi dosa-dosa ini. Orang percaya Yesus ketika jatuh ke dalam dosa akan menerima hukuman dalam bentuk didikan. Ketika jatuh dalam dosa, anak Tuhan akan dicambuk. Anak Tuhan akan dihajar. Dikatakan di dunia ini. Bisa sakit, usaha gagal. Aduh, saudara, benar. Maaf, saya kembali lagi mengingatkan. Jangan pandang enteng. Dosa orang percaya tidak lagi mendatangkan maut atau ke neraka. Tidak lagi, neraka sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Ketika anak Tuhan jatuh dalam dosa, dosanya tidak lagi mendatangkan neraka, tidak lagi mendatangkan maut, tapi hajaran oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan dosa orang tidak percaya? Dosa orang tidak percaya, saudara, mendatangkan maut. Karena upah dosanya masih maut. Karena dia belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan heran kalau ada orang yang tidak percaya Yesus lakukan dosa dan biasa-biasa saja. Jangan heran kalau ada orang tidak percaya Yesus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan mereka biasa-biasa saja karena bukan anak Tuhan. Tidak mungkin anaknya, tidak mungkin kalau bukan anaknya kemudian dihajar, nggak mungkin. Tapi kita, karena kita sudah anaknya, kalau kita berbuat dosa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hajaran Tuhan di luar dari prediksi kita. Jangan pandang enteng. Benar, keselamatan kita sudah miliki. Tapi ingat, ketika saudara jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, ada hajaran, ada didikan, ada cambukan.
Dan semua yang dilakukan Tuhan ini bukan karena Tuhan membenci, tapi karena Dia mengasihi kita. Sama seperti seorang ibu melihat anaknya salah, cambuk karena sayang. Tapi kalau yang ini, hukuman maut karena murka Allah. Beda motivasinya. Ini karena sayang, ini karena murka. Ini karena kasih, ini karena murka. Ini karena mendisiplin kita, ini karena murka Allah. Jadi saudara, keselamatan pasti, tapi ingat, hindari dosa, karena dosa akan menghancurkan hidup kita. Amin.